Siapakah Cyanobacteria? Deskripsi Cyanobacteria pertama kali muncul dalam Pustaka Botani pada akhir abad ke-18 dengan nama Schizophyta, yang kemudian diganti menjadi Cyanophyta oleh Smith pada tahun 1938, yang artinya tumbuhan berwarna hijau biru. Oleh karena itu, kita mengenalnya sebagai blue-green algae atau ganggang hijau biru. Ada juga yang menyebut sebagai alga prokaryot. Namun, berdasarkan taksonominya, Cyanobacteria tidak termasuk ke dalam kingdom Protista seperti alga chlorella, euglena, atau diatom. Berdasarkan gen ribosomal RNA, Cyanobacteria masuk ke dalam kingdom bakteri. Dalam sejarah evolusinya, Cyanobacteria memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan bakteri gram negatif. Seperti bakteri gram negatif, Cyanobacteria memiliki dinding sel peptidoglikan yang diapit oleh membran dalam dan membran luar. Lapisan paling luar yang menjadi karakteristik Cyanobacteria adalah selubung mucilage yang dibangun oleh senyawa polisakarida glycocalyx. Cyanobacteria dipercaya sebagai cikal bakal kloroplas pada organisme eukariot melalui mekanisme endosimbiasis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Cyanobacteria adalah bakteri yang dapat melakukan fotosintesis. Cyanobacteria dapat ditemukan di hampir semua tipe habitat di alam, di daratan mulai dari daerah tropis sampai kutub, di perairan yang bersifat tawar, asin, maupun pada sumber air panas. Bentuk sel Cyanobacteria sangat beragam. Ada yang berbentuk sel tunggal seperti spirulina, berbentuk koloni seperti Merismopedia dan Croococcus, berbentuk filamen seperti Oscillatoria dan Nostoc. Tidak seluruh anggota Cyanobacteria memiliki kemampuan penambatan nitrogen. Umumnya, yang dapat melakukan penambatan nitrogen adalah Cyanobacteria berfilamen dari ordo Nostocales dan Stygonematales yang memiliki sel heterokis. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa ordo Oscillatoriales yang tidak memiliki sel heterokis pun dapat melakukan penambatan nitrogen. Bagaimana kelompok Cyanobacteria ini dapat melakukan penambatan nitrogen? Sebelum menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat berbagai potensi Cyanobacteria yang telah dipelajari dan dikembangkan. Berikut adalah penelitian terkait potensi Cyanobacteria yang telah dan terus dikembangkan oleh para peneliti. Pemanfaatan Cyanobacteria sebagai penghambat aktivitas bakteri patogen didasarkan pada kemampuan ekstrak biomassa dalam menghambat pertumbuhan bakteri seperti Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan fungi Candida albicans. Potensi lain adalah kemampuannya untuk menyimpan senyawa karbonat pada sel khusus yang disebut karboksisom. Stomata daun memiliki keterbatasan dalam mengambil karbon dioksida, padahal CO2 banyak terdapat di udara. Bila sel karboksisom Cyanobacteria dapat disisipkan atau dibentuk sendiri oleh sel daun, diharapkan laju fotosintesis daun dapat ditingkatkan karena sel daun memiliki sumber karbon yang tidak terbatas. Bayangkan bila tanaman pangan memiliki laju fotosintesis yang tidak terbatas, maka pertumbuhan tanaman akan cepat, sehingga lebih cepat pula berbuah. Potensi Cyanobacteria yang lain adalah bioremediasi untuk perbaikan tanah dan perairan, serta sekuestrasi karbon yang berperan dalam mengurangi efek rumah kaca. Potensi Cyanobacteria yang berhubungan dengan kemampuannya dalam menambah nitrogen adalah pengembangan pupuk hayati yang kita akan bahas berikut ini. Salah satu adaptasi Cyanobacteria yang menguntungkan organisme di alam adalah kemampuannya dalam menambah nitrogen bebas di atmosfer. Nitrogen dalam bentuk dinitrogen banyak terdapat di udara. Ikatan rangkap 3 pada molekul dinitrogen menyebabkan unsur nitrogen terikat dengan kuat sehingga tidak dapat diabsorpsi oleh sel makhluk hidup. Penambatan nitrogen pada Cyanobacteria berlangsung pada sel khusus yang disebut dengan sel heterokis. Walaupun diketahui kemudian bahwa penambatan nitrogen dapat juga dilakukan pada sel vegetatif.
Reaksi penambatan dinitrogen dikatalisis oleh enzim nitrogenase. Enzim ini sensitif terhadap oksigen, artinya kemampuan katalisnya berkurang bila ada oksigen di sekitarnya. Dengan alasan inilah, sel heterokis memiliki dinding yang tebal untuk mencegah oksigen berdifusi ke dalamnya, sehingga enzim nitrogenase dapat bekerja dengan optimal. Pada sel heterokis, molekul dinitrogen direduksi menjadi molekul amonia, yang kemudian menjadi bahan baku pembentukan asam amino glutamin melalui mekanisme asimilasi nitrogen. Amonia yang dihasilkan dari proses inilah yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman pada saat dikeluarkan dari sel cyanobacteria ke lingkungan. Penyediaan unsur nitrogen bagi lingkungan melalui mekanisme tersebut membedakan cyanobacteria penambat nitrogen non-simbion dengan kelompok bakteri endosimbion seperti Rhizobium yang telah dikenal sebagai penyedia nitrogen pada jaringan akar tanaman. Mengapa kita mencoba mengembangkan pupuk hayati? Marilah kita lihat konsumsi pupuk kimia pada dua data berikut. Berdasarkan data program lingkungan PBB pada tahun 2013, dari berbagai kegiatan antropogenik yang berhubungan dengan masuknya unsur nitrogen ke lingkungan, praktik pemberian pupuk kimia pada lahan pertanian menjadi penyumbang tertinggi masuknya unsur nitrogen ke lingkungan. Tren penggunaan pupuk di dunia terus mengalami kenaikan mencapai hampir 200 ton per tahun. Berbagai penelitian menunjukkan unsur nitrogen yang masuk ke tanah seringkali hilang akibat pencucian lalu masuk ke dalam badan perairan dan menjadi pencemar. Dengan demikian, usaha untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia perlu dilakukan. Penggunaan biomasa cyanobacteria telah dicoba di berbagai negara seperti India, Jepang, dan Filipina. Beberapa contoh pemberian cyanobacteria adalah dengan penyemprotan pada bagian daun tanaman maupun inokulasi biomasa pada lahan persawahan. Cyanobacteria juga dapat diinokulasikan pada tanaman hidroponik. Pemberian biomasa cyanobacteria pada bunga potong Chrysanthemum terbukti meningkatkan konsentrasi klorofil, biomasa kering akar, dan kadar proteinnya. Semua parameter ini menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang baik. Kami sendiri telah mencoba aplikasi cyanobacteria pada skala rumah kaca pada tanaman bayam, kangkung, dan padi yang ditanam secara hidroponik. Pemberian cyanobacteria pada bayam dan kangkung mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif. Sedangkan pada padi, pemberian cyanobacteria lebih jelas terlihat pengaruhnya terhadap pembentukan akar lateral dan kandungan nitrogen tanaman. Dengan demikian, berbagai penelitian menunjukkan cyanobacteria memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman. Namun, harus diingat bahwa pengaruhnya berbeda-beda tergantung dari jenis tanamannya. Tentu saja aplikasi cyanobacteria sebagai pupuk hayati harus didukung oleh teknologi kultur dan metode pemberian biomasanya. Pada tingkat industri, teknologi kultur perlu dikembangkan untuk mendapatkan strain yang unggul dan mampu diproduksi dalam jumlah banyak. Penggunaan limbah sebagai media tumbuh cyanobacteria dapat dipertimbangkan sehingga produksi dapat berlangsung dengan ekonomis. Bagaimana dengan skala home industry? Pemanfaatan peralatan sederhana seperti akuarium, galon bekas air mineral, selang, dan aerator memungkinkan kita membuat stok kultur sendiri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip aseptik untuk menghindari kontaminasi dari mikroorganisme yang lain. Bila stok dan perbanyakan biomasa berhasil dilakukan, tinggal menyesuaikan metode pemberiannya. Apakah dengan disemprotkan, ditaburkan ke permukaan media tumbuh, atau dicampurkan, dan lain-lain metode sesuai dengan penanaman tanaman yang kita lakukan. Sebagai akhir dari paparan ini, pengembangan cyanobacteria sebagai sumber nitrogen juga telah diteliti secara molekuler. Tujuan dari penelitian ini adalah menjadikan sel cyanobacteria
yang hidup bebas sebagai simbion di dalam jaringan akar tumbuhan. Caranya adalah dengan membuatkan semacam ruangan di dalam jaringan akar, sehingga cyanobacteria dapat diinisiasi untuk masuk dan berkembang di dalam ruangan tersebut. Proses inisiasi ini merupakan tahap yang penting. Peneliti mencari senyawa kimia yang dapat membuat cyanobacteria tertarik untuk mendekat dan melakukan kolonisasi pada jaringan akar, sebelum akhirnya masuk ke dalam sel akar. Keberhasilan teknik molekuler seperti ini akan menjadi revolusi baru bagi pemanfaatan cyanobacteria sebagai sumber nitrogen. Berikut adalah referensi dari paparan saya yang telah dikemukakan di atas. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.